Pemirsa Intens Investigasi. Apa jadinya jika klaim perdamaian seorang aktor besar justru dibantah mentah-mentah sebagai sebuah kebohongan publik? Kasus yang menyeret nama Andres Adelio kini memasuki babak baru yang kian memanas. Di saat Andres Sesumbar telah mencapai titik temu, pihak Isel, Fricelda Prilea, justru meledak dengan pernyataan menohok. Jika ada itikat baik, tidak mungkin ada laporan polisi. Lantas, siapa yang sebenarnya berkata jujur? Apakah klaim perdamaian Andres hanyalah sebuah skenario untuk menyelamatkan karirnya? Tabir gelap ini pun akhirnya tersingkap. Bukan sekadar perselisihan biasa, Andres Adelio resmi dilaporkan atas dugaan tindak pidana yang sangat serius, kekerasan seksual. Ancaman hukumannya pun tak main-main. 12 tahun penjara. Benarkah bukti-bukti yang diserahkan pihak Isel begitu kuat hingga mampu menjebloskan sang aktor ke balik jeruji besi? Dan benarkah di balik wajah tenangnya, Andres justru diduga sempat melayangkan ancaman kepada korban? Yang lebih memilukan, Isel akhirnya muncul ke publik dengan kondisi kandungan yang sudah menginjak 8 bulan. Di tengah perjuangannya menanti kelahiran sang buah hati, ia justru harus berhadapan dengan hukum demi menuntut tanggung jawab yang tak kunjung datang. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar pertemuan keluarga mereka? Mengapa niat baik yang diklaim Andres dianggap angin lalu oleh Isel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kasus yang menyeret nama aktor Andres Adelio kini kian memanas dan resmi bergulir di jalur hukum. Bertempat di Polda Metro Jaya kemarin, kuasa hukum Fricelda Prilea atau akrab disapa Isel memberikan respons menohok yang mematahkan klaim sepihak sang aktor. Pasalnya, Andres sempat sesumbar bahwa dirinya dan pihak Isel telah mencapai titik temu alias kesepakatan damai. Namun, pernyataan itu justru ditepis mentah-mentah. Sang kuasa hukum menegaskan jika memang ada itikat baik sejak awal, kliennya tidak mungkin akan menempuh jalur laporan polisi. Seolah tak ingin sekadar kata maaf, pihak Isel kini berdiri kokoh menuntut keadilan yang hakiki atas kerugian yang dialaminya. Lantas, seperti apa pernyataan tegas sang kuasa hukum yang siap menjegal langkah Andres Adelio? Lah, ini kan sudah proses hukum. Silakan aja sampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Itu kan sudahnya proses hukum. Kalau emang apa kata dia lah itu terserah dia lah. Sampaikan aja ke penyidik. Kita sudah melakukan upaya hukum untuk itu. Nanti teman-teman tanyakan aja ke pihak kepolisian ya. Nanti dipanggilnya seperti apa dan katanya mau ada konferensi pers ya. Iya, betul Bang. Katanya kita tunggu aja lah. Kalau ada itikat baik gak mungkin sampai laporan. Tanyalah ke dia, tanyalah ke mereka. Ke keluargaan yang mana, tanyakan aja. Jadi kan kalau memang ada, silakan aja disampaikan ke penyidik. Itu udah di ranah penyidik, Pak. Bang, Itu ancaman hukumannya 12 tahun. Saya mau tanya, mengakui itu kayak mana? Diakui di negara kan? Yang namanya perkawinan itu harus berdasarkan apa? Hukum yang berlaku kan? Pasti secara negara kan? Benar kan? Itu enggak? Kalau kalian punya keluarga kayak gitu, maunya diapain? Secara negara bukan? Ya sudah, semua juga wanita di dunia ini yang pastikan itu harus diresmikan secara negara. Itu. Jadi supaya apa? Supaya sah. Supaya apa? Hubungannya pun sah. Itu loh. Supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Kan itu kan jelas-jelas teman-teman kemarin kan sudah kita publikasi kan.
bahwa yang bersangkutan menuntut keadilan bagi dia dan bayinya gitu kan. Tapi kan sampai LP itu terjadi kan nggak ada. Siapa yang dihubungi? Siapa yang dia komunikasikan? Gitu loh. Ya bukan cuma terputus, emang nggak ada komunikasi. Ke siapa dia komunikasi? Tabir yang menyelimuti kasus ini akhirnya terbuka lebar dan faktanya sungguh mencengangkan. Bukan sekadar perselisihan biasa. Tim kuasa hukum Icel sebelumnya secara mengejutkan mengungkap bahwa mereka telah resmi melaporkan Andres Adelio ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana yang sangat serius, yakni kekerasan seksual. Tak main-main, jeratan hukum yang membayangi sang aktor pun tergolong sangat berat. Jika terbukti bersalah, Andres terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Sebuah angka yang tentu saja mempertaruhkan seluruh karier dan masa depannya di panggung hiburan. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk ketegasan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apapun. Lantas, seperti apa detail laporan dan bukti-bukti yang telah diserahkan pihak pelapor ke meja penyidik? Inilah penuturan lengkap sang kuasa hukum. Untuk perkembangan terkait kasus AA yang diduga dilakukan AA itu sudah sampai ke laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia kemarin mendampingi klien kami, saudari Icel, untuk memperjuangkan hak-haknya melalui dari pidana dulu, dan kemarin diterima dengan baik oleh teman-teman di Polda Metro Jaya, di SPKT, dan sudah menjadi laporan polisi. Pasalnya nanti teman-teman tanya sama teman-teman di Polda Metro Jaya, yang jelas tindak pidana kekerasan seksual, TPSK. Ya. Untuk alat buktinya jelas lah, kita menyampaikan bukti chat, kita menyampaikan surat pernyataannya juga, kita juga menyampaikan hasil USG juga, dan kemarin juga dilakukan juga visum. Jadi setelah membuat laporan dari Polda Metro Jaya di SPKT, kita langsung mendampingi klien kita kembali untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Undang-undang TPKS ini kan yang dikenakan itu ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. 12 tahun dong. Ya, 12 tahun penjara. Kita sih berharap yang diterapkan itu pasal untuk ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kalau itu urusan di penyidik. Ya, saya tegaskan, ini udah wilayah yuridis kepolisian, itu masuknya ke konstruksi hukum. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau kemarin mungkin kita bisa, yang Israel sendiri memberikan keterangan. Tapi karena kita tidak bisa, bahkan hanya mendampingi aja. Dan Israel yang memberikan keterangan langsung terhadap penyidik. Ya, jadi konstruksi hukum, maksudnya itu konstruksi hukum. Kami tidak bisa. Di tengah gempuran tuduhan serius yang mengarah kepadanya, Andres Adelio akhirnya memecah keheningan. Seolah ingin meluruskan benang kusut yang telanjur menjadi konsumsi publik, sang aktor dengan tenang memberikan klarifikasinya. Andres menyebut bahwa jauh sebelum kabar ini meledak di berbagai media, dirinya dan pihak keluarga sebenarnya sudah menjalin komunikasi yang intens dengan pihak Icel. Bahkan, Andres mengklaim bahwa sebuah kesepakatan telah tercapai di balik layar demi menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun, pernyataan ini bak bertepuk sebelah tangan seiring dengan munculnya laporan polisi dari pihak lawan. Lantas, benarkah ada poin kesepakatan yang tercederai? Ataukah ini hanyalah perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak? Kalau itu kan hak dia, hak kuasa hukumnya. Kalau dari aku pribadi sih yang penting jauh sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Kita sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah
udah ada kesepakatan. Komunikasi secara kekeluargaan nggak sih? Udah. Apa hasilnya? Mungkin yang belum dijelaskan dari pihak dia sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada, makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada etikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya sudah. Tapi sejauh bagi aku semua sudah kelakuan yang terbaik, cukup. Lanjutan nanti seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat, lebih formal. Nanti pasti aku undang, ada klarifikasi dari aku. Selanjutnya, lantas seperti apa klarifikasi Isel yang akhirnya muncul ke publik didampingi kuasa hukumnya? Di tengah usia kandungan yang telah menginjak 8 bulan, Isel secara mengejutkan membongkar sikap Andres Adelio yang disebut tak memiliki iktikat baik, bahkan diduga sempat melayangkan ancaman kepadanya. Benarkah hingga saat ini tak ada pertanggungjawaban dari pihak Andres? Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Tabir gelap yang menyelimuti perseteruan ini akhirnya tersingkap dengan sebuah pengakuan yang menyayat hati. Didampingi kuasa hukumnya, Itzel akhirnya muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasi yang mengejutkan. Tak lagi bisa menutupi kepedihan, Itzel mengungkap fakta bahwa dirinya kini tengah mengandung dan usia kandungannya telah menginjak angka 8 bulan. Sambil menahan isak, Itzel menegaskan bahwa hingga detik ini tidak ada satupun bentuk pertanggungjawaban maupun itikat baik dari Andres Adelio atas apa yang telah terjadi. Alih-alih mendapatkan perlindungan, Itzel justru mengaku sempat mendapatkan ancaman dari sang aktor yang membuat batinnya kian tertekan. Inilah alasan kuat mengapa Itzel kini menuntut keadilan, bukan sekadar kata damai. Saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Karena saya melakukan semuanya sendiri kan. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya alhamdulillah besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar, tapi dia nggak pernah tanya kabar saya, dia nggak pernah tanya kondisi saya, bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu. Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Memang ada proses pacaran. Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Jadi sekarang masih ada komunikasi? Iya. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Dia di surat pernyataan ini tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi.
Tapi sampai saat ini karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Di tengah panasnya tudingan yang mengarah kepadanya, Andres Adelio akhirnya buka suara mengenai alasan dibalik sikap diamnya selama ini. Dengan nada bicara yang berat, Andres mengakui jika dirinya merasa sangat malu lantaran persoalan ini dianggap sebagai aib besar yang tak seharusnya terekspos ke ruang publik. Andres pun menyayangkan mengapa urusan yang bersifat pribadi ini harus digembar-gemborkan hingga menjadi konsumsi khalayak luas. Meski demikian, sang aktor tak lantas membela diri secara buta. Ia secara jantan menyatakan tidak membenarkan apa yang telah ia perbuat di masa lalu. Namun, Andres kembali mempertegas bahwa diamnya bukan berarti lepas tangan, melainkan karena ia merasa sudah menempuh jalur itikat baik secara tertutup. Lantas, bagaimanakah Andres menanggapi tuduhan ancaman yang dilontarkan pihak Itzel di tengah upayanya memperbaiki keadaan? Kenapa sih teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini? Aku tuh lebih gini loh. Ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan. Dan apa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan malah kita harus gembor-gembor, kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya. Aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh. Makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama karena aku sudah ada etikat baik dan keluarga dan pengacaraku sudah ada etikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga, gitulah. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi itu kan tidak baik ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.